materi ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini yang tidak berangkat siapa anak-anak? Resti. Lalu siapa lagi? Abid. Kenapa tidak berangkat? Sakit. Oh, sakit. Semoga teman-teman kita yang lagi sakit disembuhkan ya. Amin. Untuk materi kemarin kita belajar apa anak-anak? Teks prosedur. Ya, teks prosedur. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teks argumentasi. Nah, di sini kita akan belajar tentang struktur, ide pendukung dan ide pokok, kemudian kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks argumentasi. Nah, sepertinya kalian loyo sekali ya, tidak bersemangat karena sudah jam kedua. Iya. Bisa sedikit terlebih dahulu. Bisa. Oke. Anak-anak bisa berdiri? Tapi ibu butuh dua orang anak di depan. Malika dan Amira. Cowok satu, cewek satu. Ayo. Oke, kita akan balas ujian teman-teman. Contohin dulu. Ya, latihan dulu. Yuk, Oke. Malika, masih paham? Kita lanjut ke materinya teman-teman. Untuk tes argumentasi, menurut kalian apa sih argumentasi itu? Ada yang tahu? Pendapat, opini. Ya, terus lagi. Oke, wes. Kemudian kuis. Ibu punya pertanyaan. Pernahkah kamu berbeda pendapat dengan temanmu? Apa yang kamu lakukan agar pendapatmu bisa diterima? Saya Bu. Ya, apa? Waktu diskusi tentang tema puisi dalam pelajaran bahasa Indonesia itu, teman saya ingin tema yang berat. Pas itu tuh kesedihan Bu. Tapi saya mengusulkan tema kebahagiaan Bu supaya lebih positif. Nah, saya menjelaskan kenapa tema kebahagiaan itu bisa lebih menyenangkan untuk ditulis dan dibaca. Setelah itu kami kesepakatan memilih tema kebahagiaan supaya tugasnya lebih seru Bu. Oh begitu, bagus. Ada lagi yang lain? Saya. Ya, Mbak Afsa. Saat membuat teks cerita beda, teman saya ingin cerita pakai menggunakan gaya bahasa yang formal. Tapi saya berpikir cerita akan lebih hidup kalau pakai bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Saya jelaskan alasan saya dan beri contoh kalimat yang lebih
santai tapi tetap bagus. Nah, akhirnya teman saya setuju dan kami pakai gaya bahasa yang natural. Oh ya, oke. Berarti dalam lingkungan kelas kita pasti akan mengalami peristiwa argumentasi ya. Ya. Pasti kalau argumentasi itu ada yang setuju, ada yang enggak. Ya kan bisa ada orang yang kayak mikirnya kehidupan itu akan baik aja, padahal orang juga ada yang berpikir kalau kehidupan itu banyak lika-likunya gitu kan. Pasti ada yang seperti ini. Oke, lanjut ke materinya. Nah, ini teman-teman, pengertian dari teks argumentasi adalah jenis teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca mengenai suatu pendapat atau gagasan dengan menyajikan alasan yang logis serta bukti yang mendukung. Teks ini sering digunakan dalam esai, artikel opini, atau debat. Nah, ini tujuannya teman-teman untuk meyakinkan pembaca atau pendengar terhadap suatu pendapat, gagasan, atau pandangan dengan menyajikan alasan dan bukti logis. Dengan kata lain, teks ini bertujuan untuk membuat orang setuju dengan sudut pandang yang disampaikan melalui penalaran yang kuat dan fakta yang mendukung. Lalu strukturnya ada 3, yaitu yang pertama tesis. Tesis adalah bagian yang berisi pernyataan utama atau pendapat penulis tentang suatu masalah. Kemudian argumentasi, yaitu berisi alasan, bukti atau data yang mendukung pendapat yang dikemukakan. Kemudian penegasan ulang merupakan penegasan kembali dari pendapat yang telah disampaikan berdasarkan argumen yang diberikan. Nah, ini ide pokok dari ide pendukung di teks argumentasi. Yang pertama yaitu ide pokok, gagasan utama yang menjadi inti dari suatu paragraf. Biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Kemudian ide pendukung, gagasan tambahan yang berfungsi memperjelas dan mendukung ide pokok. Nah, ini berupa kalimat-kalimat menjelas, berfungsi untuk memperkuat ide pokok, ditandai dengan kata-kata seperti contohnya, selanjutnya, oleh karena itu, dan lain-lain. Kemudian kalimat fakta dan opini. Kalimat fakta merupakan kalimat yang berisi pernyataan yang benar dan dapat dibuktikan. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Menurut data BPS, angka kemiskinan di Indonesia menurun 1,5% pada tahun 2023. Kemudian kalimat opini, kalimat yang berisi pernyataan yang merupakan pendapat atau keyakinan pribadi. Contohnya yaitu pendidikan daring saya pikir lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Nah, ini untuk contoh teks artikelnya. Ibu minta untuk Mbak Mila membacakan teksnya. Sampai sini. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ya, Bu. Ini keistimewaan jagung bulan baru. Jagung baru itu JDOH 1 sampai dengan JDOH 6. Jadi harapan akhirnya petani sabarnya mampu berproduksi tinggi dan adaptif di berbagai ketinggian lokasi tanam. Jagung diberi baru JDOH 1 sampai dengan JDOH 6 itu merupakan hasil pemulihan oleh dosen Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Kota Makassar, Sulawesi Selatan oleh Prof. Dr. Muhammad Azrani, SDMP. Penelitian lanjutan mengenai uji multilokasi oleh peneliti utama Pusat Riset Tanaman Pangan, Organisasi Riset Pangan dan Pertanian, Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, oleh Dr. Insinyur Gusti Komang Dana Arsana STMSI. Menurut Gusti Jagung, nah dari 2 kalimat ini, di sini ada kalimat dari kalimat kedua kalimat ini terdapat ide pokok dan ide pendukung. Nah, menurut kalian ide pokoknya yang mana? Ide pokoknya adalah yang ibu garis bawah itu. Nah, yang selebihnya adalah ide pendukung dari kalimat pertama. Oke. Nah, untuk artikel ini lanjutannya, Mbak Amira tolong dibacakan. Selanjutnya penanaman di dataran menengah di desa Pesiut. Sampai sini ya? Oh iya. Kecamatan Keramitan, Kabupaten Tabanan pada ketinggian 250 sampai 300 mdpl. Terakhir di dataran tinggi 1000 mdpl di Kecamatan Batuliti, Kabupaten Tabanan. Ketiga, uji multilokasi itu
itu ada di Provinsi Bali. Sebenarnya apabila jagung hibrida JDOH 01 sampai dengan JDOH 06 ditanam di lahan subur, produksinya jauh lebih tinggi, ujar Gusti. Lahan yang digunakan sebagai uji multilokasi tergolong kurang subur. Namun jagung hibrida JDOH 01 sampai dengan JDOH 06 terbukti tetap menghasilkan produksi yang tinggi dibandingkan dengan varietas yang tanam petani sebelumnya. Jagung segar hibrida baru itu memiliki kadar air 21% sampai 25%. Setiap biji memiliki tekstur yang padat, artinya biji itu memiliki kualitas yang baik karena tidak kokoh pada bagian dalam, ujar Gusti. Beberapa varietas jagung sebelumnya memiliki ukuran biji yang besar tetapi kokoh pada bagian dalam. Jagung hibrida JDOH 01 sampai dengan JDOH 06 memiliki umur panen 110 sampai 120 hari setelah tanam. Oke, terima kasih kepada anak-anak yang sudah membacakan. Nah, Ibu sudah menandai di sini ada kalimat fakta dan opini. Untuk kalimat opininya ada di atas itu yang berwarna ungu. Sebenarnya apabila jagung hibrida JDOH 1 sampai dengan JDOH 6 ditanam di lahan subur, produksinya jauh lebih tinggi. Itu ujar Gusti. Nah, itu merupakan sebuah opini karena dikemukakan oleh seseorang. Kemudian yang kedua ini jagung segar hibrida bab itu memiliki kadar air 21% sampai 25%. Nah, itu merupakan sebuah fakta karena itu melalui fase-fase penelitian dan ujian. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau kalian tidak mau bertanya, Ibu yang bertanya. Untuk materi kita siang hari ini, struktur dari teks argumentasi sendiri apa aja anak-anak? Ada 3. Saya aja. Mbak Vita? Tesis, argumentasi, sama penjelasan ulang. Ya, betul. Terus di sini tadi ada kalimat fakta dan opini. Kalimat fakta apa teman-teman? Mengandung fakta. Sesuai. Ya, kemudian kalimat opini. Kalimat yang berisi pernyataan yang merupakan pendapat. Ya, betul. Kemudian Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian supaya kalian lebih paham. Nah, ini kelompok untuk 3 orang anak. Jadi Ibu akan membagikan. Di sini sudah ada perintahnya, bisa dibaca aja. Dan Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk mengerjakan. Cukup anak-anak? Oke, langsung saja. Terima kasih, Bu. Oke, anak-anak bisa langsung mengerjakan saja. Mulai dari sekarang.
nama saya Nairi Nur Aziza dari kelompok 1 akan membacakan jawaban nomor 1 sampai 3 berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu fakta 1 yang memanen 5,5 ton bawang merah segar pada Maret 2022. Panen itu berasal dari kebun seluas 3.000 meter persegi, 3,3 ton ubi basah dan lahan 2.000 meter persegi, 2,2 ton ubi basah. Fakta kedua, saat musim hujan, serangan yang mendominasi antara lain ulat granyak, Spodoptera, Exigual, dan hewan Alternaria pori penyebab bercak lumpuh. Yang kedua yaitu opini 1 yang menduga hal itu karena fenomena peralihan musim hujan ke musim kemarau. Opini 2, kemarau basah tidak membawa hambatan bagi petani bawang merah, ujar petani di desa Mekar Manis. Nomor 3 yaitu tesis peralihan dari musim hujan ke musim kemarau berpotensi meningkatkan produksi bawang merah. Argumentasinya yaitu pengalaman Muhammad Mulia yang berhasil meningkatkan hasil panen bawang merah saat peralihan musim. Yang kedua, pengalaman Ujang Margana yang tidak terganggu musim kemarau basah. Yang ketiga yaitu data dari BRIN dan penelitian agronomi tentang pengaruh curah hujan dan bulan kering terhadap produktivitas. Dan yang terakhir yaitu penelitian IPB yang menyebutkan bahwa produksi bawang merah lebih tinggi pada musim kemarau dibandingkan musim hujan. Terima kasih, tepuk tangan buat kalian. Apakah jawaban kalian sama anak-anak? Nah, untuk jawaban 4 sama 5, Ibu minta untuk kelompok Mbak Ulfa maju depan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang keempat itu ada ide pokok. Ide pokoknya peralihan musim dari hujan ke kemarau berdampak positif terhadap produksi bawang merah. Yang kelima itu ada ide pendukung. Yang pertama, menurut kami itu petani memilih seperti Muhammad Mulia dan Ujang Margana mengalami peningkatan hasil panen bawang merah saat musim kemarau atau peralihan musim. Yang ide pendukung 2 itu ada penelitian dari BRIN dan Universitas menunjukkan bahwa kondisi curah hujan rendah dan bulan kering dapat meningkatkan produktivitas bawang merah. Oke, terima kasih Mbak Amira. Tepuk tangan buat Mbak Amira. Nah, mungkin karena waktu kita sangat terbatas anak-anak, kita akan membacakan kesimpulan pada pembelajaran kita pada siang hari ini. Pada Mbak Ambar, kalau boleh apa? Kesimpulannya yaitu teks argumentasi merupakan teks yang digunakan untuk menyampaikan pendapat dengan alasan yang logis dan terbukti yang kuat agar meyakinkan membaca. Struktur yang jelas serta penggunaan fakta dan opini membantu membangun argumen yang lebih meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, terima kasih Mbak Ambar. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Ambar. Nah, mungkin materi untuk hari ini itu saja teman-teman. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang slogan, iklan, dan poster. Untuk materinya kalian bisa baca-baca dulu di LKS ataupun di buku paket. Ibu mohon maaf apabila banyak kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.